Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat limpahan nikmat yang selalu tercurah kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita masih dapat diberikan kesempatan serta waktu yang luang untuk dapat sama-sama berkumpul meskipun dalam masih keadaan daring dalam kegiatan seminar kesehatan yang dilaksanakan oleh KKN dengan tema COVID dari salah satu unit di Universitas Islam Indonesia. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, yakni baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga syafaat beliau kita dapatkan di yaumil akhir kelak. Amin Allahumma amin. Yang kami hormati Ustadz Agus Taufikur Rahman yang akan mengisi webinar pada pagi hari ini. Selanjutnya kepada teman-teman semua, Bapak Ibu semua yang sudah berhadir pada pagi hari ini untuk mengikuti seminar dan sama-sama menimba ilmu tentunya tentang acara kita, yaitu akan membahas seputar adaptasi kehidupan baru menuju masyarakat yang produktif. Nah, di sini sebenarnya selain dari target kita mahasiswa, target kita juga merupakan masyarakat yang ada di Dusun Ketandan, tapi berhubung karena fasilitas yang sedikit kurang memadai, sehingga nanti rekaman dari acara ini akan kita sampaikan lewat YouTube, sehingga insya Allah para masyarakat bisa mengaksesnya. Dan sebelum kita memulai acara ini, saya akan membacakan rundown acara yang akan kita lalui bersama pagi hari ini, yaitu yang pertama adalah pembukaan oleh saya sendiri, yang kedua adalah pembacaan tilawatil Quran yang akan dibacakan oleh saudara Gifari, dan selanjutnya adalah webinar kesehatan dan ditutup dengan tanya jawab. Jadi silakan teman-teman semua yang ingin bertanya nanti kepada Ustadz bisa disampaikan secara langsung ataupun bisa menyampaikan lewat kolom komentar. Oke, selanjutnya masuk kita pada acara yang kedua, yaitu pembacaan tilawatil Quran, yang dalam hal ini akan dibacakan oleh saudara Gifari. Kepada saudara kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'alal dhulumati wan nur. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, Allahumma rahamna bil Quran. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada saudara Gifari yang sudah melantunkan ayat suci Al-Quran di hadapan kita semua. Semoga dengan mendengarkan lantunan ayat suci tersebut semakin bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya masuk kita pada acara yang
ketiga, yaitu acara inti yang merupakan webinar kesehatan yang akan membahas tema seputar adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif di keadaan yang masih pandemi ini. Insya Allah kita sudah dibersamai dan sudah ada di tengah-tengah kita semua, yaitu Ustadz Dr. Agus Taufikur Rahman, SPSMKes. Beliau merupakan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, serta beliau juga merupakan dosen Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia. Dan sekali lagi di sesi akhir nanti akan ada tanya jawab kepada teman-teman semua yang ingin bertanya. Akan ada door prize bagi penanya tercepat dan terbaik nantinya. Silakan bisa sampaikan lewat kolom komentar atau bisa menyampaikannya secara langsung. Dan berhubung sudah ada Ustadz di tengah-tengah kita semua, kepada Ustadz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Adik-adik mahasiswa KKN dan Bapak Ibu dimanapun berada yang bisa menyimak webinar pada kesempatan pagi hari ini. Kali ini kita akan menggunakan waktu pemberian Allah dengan sebaik-baiknya untuk kita isi dengan sesuatu yang insya Allah akan memberi manfaat untuk kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita syukuri kita bisa mengadakan kegiatan yang baik ini, dan kita harus berusaha seluruh segmen kehidupan yang kita lakukan selalu memberi kebaikan, memberi manfaat, karena kita tahu bahwa tidak ada waktu yang tidak dimintai pertanggungjawaban. Jangan sampai ada perjalanan waktu kita yang kita isi dengan sia-sia sehingga kita nanti susah ketika harus mempertanggungjawabkan waktu ini kita gunakan untuk apa di hadapan Allah nanti. Nah, selanjutnya terkait dengan tema kita pada pagi hari ini, kita akan berbicara tentang bagaimana kita tetap sehat, tetap produktif di musim pandemi COVID-19 ini. Nah, itu yang kita inginkan. Jadi, bagaimana kita tetap produktif di musim wabah corona ini. Dan ini harus menjadi ikhtiar kita. Nah, apa yang menjadi panduan Islam dalam menghadapi COVID, nanti kita akan diskusikan bersama. Nah, oleh karena itu kita akan mulai, agar mudah kita akan share screen dengan baik gitu ya. Nah, ya adik-adik dan Bapak Ibu dimanapun berada, bahwa saat ini kita akan berbincang seputar adaptasi kehidupan baru menuju masyarakat produktif. Di belakang kita siapkan, kenapa kita mengatakan dengan adaptasi kehidupan baru? Konotasinya untuk mempersiapkan masyarakat yang produktif. Sebelum ini dikembangkan istilah new normal. Tapi ternyata ada kesalahan pemahaman. Banyak masyarakat yang memahaminya tidak tepat, nganggapnya sekarang sudah normal karena kata-kata normal itu. Akhirnya kasusnya bertambah di banyak tempat, dan karena aktivitas tidak bisa dikendali, saat ini kasus COVID-19 ini juga susah dikendalikan dengan baik. Mari kita ingat, apa sih COVID-19 ini? Kenapa sekarang dikatakan pandemi? Jadi ketika separuh lebih dari bagian belahan bumi ini, negara ini terlibat, maka orang menyebut ini sudah menjadi pandemi. Jadi kalau hanya
wabah di suatu tempat, batasannya hanya beberapa negara saja. Tapi karena ini sudah separuh lebih negara yang ada sekarang dengan pandemi. Nah, coronavirus sendiri itu ditemukan kira-kira pada tahun 1960. Jadi sudah cukup lama coronavirus ini. Maka kita tidak perlu kaget kalau kita menemukan kitab-kitab di tahun 2000-an sudah menyebut kata-kata corona. Karena memang corona ini sudah ditemukan sekitar tahun 1960. Ini adalah konspirasi. Oh, ini hanya halusinasi. Tidak, ini adalah real adanya. Dalam sejarah, coronavirus ini berkali-kali menginfeksi manusia. Yang terkenal memang di 3 peristiwa ini. Di tahun 2002-2003, coronavirus ini menyerang manusia dalam bentuk wabah yang kita kenal dengan SARS. Jadi, Severe Acute Respiratory Syndrome. Terkonfirmasi sekitar 8.098 kasus. Jumlah kematian ada 774. Berarti sekitar 9,6% kematian. Berapa negara yang terlibat pada wabah SARS waktu itu? Ada sekitar 26 negara. Tidak begitu banyak adik-adik karena hanya 26 negara. Nah, pada 10 tahun kemudian, kurang lebih di tahun 2012, terjadi wabah berikutnya yang kita kenal dengan MERS, Middle East Respiratory Syndrome. Ini terjadinya di Timur Tengah sana. Memang gangguannya di dua ini banyak pada saluran pernafasan. Angka kejadiannya tidak lebih dari 3.000, tapi angka kematiannya 800 lebih. Sehingga secara total kalau dihitung persentase kematiannya itu tingkat kematiannya 34,4%. Termasuk tinggi ini sebuah penyakit dengan angka kematian seperti itu. Ini di Timur Tengah, di Saudi. Jadi kalau ada yang ngomong nggak mungkin kalau di Tanah Suci itu ada wabah, nyatanya waktu itu ada wabah. Sekarang pun kita menyaksikan bagaimana pemerintah Saudi mensikapi COVID ini dengan penuh kehati-hatian. Nah, di akhir 2019, ini tulisannya bukan COVID tapi COVID ya, terjadilah infeksi yang kemudian disepakati dengan nama coronavirus disease 19. Nah, dari namanya memang tidak menyebut khusus respiratory syndrome, karena kebetulan corona yang bermanifest di tahun ini, itu klinisnya tidak hanya gangguan pernafasan, tergantung dia berada di mana, tertangkap di reseptor mana. Para dokter sering menyebut coronavirus ini adalah virus yang 1001 jenis klinis. Kalau menyerang ke otak bisa gejalanya seperti stroke. Kalau menyerang ke saluran cerna bisa gangguan saluran pencernaan. Jadi di banyak tempat, maka namanya tidak pakai respiratory syndrome lagi, tapi pakainya adalah COVID-19 disease. Jadi coronavirus disease tahun 19 itu. Nah, ini untuk pengetahuan kita terlebih dahulu. Nah, sekarang kita mengenal ini dengan nama COVID-19, COVID-19 ini. Nah, berikutnya kita masuk, apakah sekarang COVID-19 ini sudah berakhir? Coronavirus ini apakah sudah hilang? Datanya kita tahu, kita juga bisa menjawab. Jawabnya adalah belum berakhir. Mari kita lihat di Indonesia, saya ambil data yang 2 hari yang lalu ya, di tanggal 14. Indonesia kan luar biasa ini peningkatannya masih segini, masih di atas 2.000. Di DIY saja di atas 30. Yang kemarin lebih tinggi lagi datanya kan. Jadi ini belum berakhir. Belum berakhir. Oleh karena itu, kita harus menyadari bahwa virus ini masih berada di muka bumi ini, maka kita tetap harus berhati-hati menghadapi wabah. Bagaimana sebetulnya Rasulullah mengajarkan kalau terjadi wabah? Di dalam riwayat disebutkan kalau terjadi wabah, kita itu tidak boleh memasuki wilayah wabah
Dan kita tidak boleh kalau berada di wilayah wabah keluar atau meninggalkan tempat itu. Karena itu akan terjadi penularan. Yang para ilmuwan sekarang menyebut dengan karantina wilayah itu. Itu yang diajarkan Rasul. Maka dulu di awal-awal kita kan diajari untuk stay at home, paling tidak 14 hari full. Sebenarnya kalau kita bisa menutup waktu itu tertib, pembatasan berskala besar itu tertib, beberapa negara yang tertib sekarang sudah bisa mengendalikan jauh lebih baik. Contoh misalkan Taiwan. Ini negara yang termasuk bagus pengendaliannya. Kenapa kita bisa bercerita tentang Taiwan? Karena ada dosen UI yang sekarang sedang studi di sana. Dia menceritakan bagaimana perihal penanganan itu, bagaimana disiplinnya orang itu. Nah, sayang kita kemudian PSBB saja mal masih buka, orang masih seperti itu. Bisa lihat data di Surabaya dari ahli epidemiologi itu. Tempat ibadah masih lebih dari 71%, mal bisa lebih dari 70% buka. Sehingga menyalahi, kalau kita dari sisi orang Islam, menyalahi prinsip Rasul ini. Yang kedua, Rasul juga berpesan, kita ini tidak boleh mencampur antara yang sakit dan yang sehat. Itu kan diperingatkan oleh Rasulullah bagaimana kita ketika mengatasi wabah itu. Berbicara sehat, Rasul kan mengingatkan benar agar kita ini menjaga kesehatan. Karena nampaknya menurut Rasul, nikmatani mahbunun fi makatsirum minan nas, dua nikmat yang sering dilupakan itu salah satunya adalah sehat. Kan di sini as-sihah, satunya lagi al-faragh. Banyak orang melupakan kesehatan itu. Kalau masih sehat, dia nggak mensyukuri, tidak menyadari bahwa sehat itu anugerah Allah yang luar biasa. Maka di hadis yang masyhur ini, ikhtanim khamsan qabla khamsin, jagalah 5 hal sebelum kedatangan 5 hal yang lain. Salah satu yang dipesankan Rasul adalah sihhataka qabla sakomika. Jaga sehatmu sebelum sakitmu. Kalau mengurusi sehat itu perintah Rasul, maka kalau kita melakukan menjadi amal solih. Maka kalau sekarang kita berhati-hati agar tidak terkena wabah ini, berarti ini bagian dari mengamalkan perintah Rasul, dan itu amal soleh bagi kita orang yang beriman. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 195 bahkan ditegaskan, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jadi kita tidak boleh menjerumuskan diri kita kepada kebinasaan. Maka nggak usah nantang-nantang terhadap saya siap terkena virus, tidak boleh begitu. Apalagi kemudian mengatakan tidak mungkin kalau orang itu aktif ibadah kena virus. Mari kita lihat zaman wabah para sahabat dulu. Sahabat Nabi yang bernama Mu'adz bin Jabal itu kurang apa solehnya, kurang apa baiknya beliau. Tapi beliau juga wafat ketika terkena wabah. Jadi jangan sampai kita melanggar apa yang ditulis di dalam Al-Quran dan yang dinasihatkan Rasulullah. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Pesan Rasulullah yang lain adalah la dororo wala diror. Janganlah kalian berbuat yang membahayakan diri sendiri maupun membahayakan orang lain. Penting kita menjadi bagian dari upaya mencegah transmisi ini. Kalau dalam hal ibadah, kaidah usul fikihnya adalah darul mafasid aula min jalbil masolih. Menghindari kemudorotan harus diutamakan dibandingkan mendapatkan kemaslahatan. Disinilah adik-adik, Bapak Ibu, pentingnya kalau kita beribadah itu harus berbasis ilmu, bukan hanya berbasis semangat. Sering kita sampaikan kalau ada orang yang berbasis ilmu menjadi penuh kehati-hatian agar yang dilakukan itu sesuai yang dituntunkan Rasul. Kalau hanya berbasis semangat, nah kadang tidak sesuai dengan ilmu. Contoh kalau orang berbasis semangat, itu kasusnya ini. Sudah mau makan siang, sotonya sudah siap, ini adik-adik senang soto apa enggak? Biasanya mahasiswa itu senang soto apalagi yang gratis, yakin. Sotonya sudah siap, tiba-tiba semua sudah dihidangkan, kerupuk sudah, minum sudah, ada adzan di masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Terjadi diskusi di situ. Gimana ini? Soto udah siap, ada adzan lagi. Yang satu ngomong, ya ayo, ke masjid lah. Mosok Allah kalah sama soto. Ayo tinggalkan semua. Soto nanti setelah sholat. Itu kalau beribadah berbasis semangat. Kalau berbasis ilmu, Rasul pesannya bagaimana? Kalau hidangan sudah siap, suruh menikmati dulu. Baru kemudian sholat. Oleh karena itu penting. Berbasis semangat, kalau dulu solo itu ya sholat itu ya mesti sawu sufufakum, dirapatkan, diluruskan. Sekarang karena berbasis ilmu untuk mencegah penularan, maka kemudian majelis ulama membolehkan terjadinya soft dengan physical distancing. Sebagaimana juga pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci kemarin. Kenapa? Karena emang kaidah usul fikihnya darul mafasid aula min jalbil masolih. Nah, apalagi kalau kita berbicara tentang maqasid syariah, ingat salah satu tujuan dari syariah ini itu ditegakkan adalah hifdzun nafs, untuk menjaga kehidupan. Maka setiap upaya untuk menjaga kehidupan itu menjadi ibadah. Salah satunya yang tertulis di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ini, waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'ah. Barang siapa yang menyelamatkan satu kehidupan, maka baginya mendapatkan pahala seolah-olah menyelamatkan seluruh kehidupan. Maka terima kasih kepada adik-adik KKN yang menyelenggarakan kegiatan ini. Kalau spiritnya adalah nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah tadi, webinar yang kita lakukan ini menjadi bagian dari ibadah yang mulia. Oleh karena itu, seluruh aktivitas jangan sampai kehilangan spiritualitas. Karena memang Rasulullah memerintahkan menjaga sehat, Rasulullah memerintahkan kita mensyukuri sehat dengan sebaik-baiknya. Sekarang bagaimana kita menghadapi COVID-19 ini? Ya kalau bisa basmi virusnya. Dengan apa? Ya, membasmi virus, kalau virus itu berada di luar tubuh, mudah sekali dibasmi. Dengan disemprot disinfektan. Itu sudah. Maka di masjid disemprot, di kampus disemprot, di masyarakat disemprot. Tapi kalau nyemprot disinfektan yang rasional. Karena virus itu dibawa oleh manusia, keluarnya dari tubuh itu dalam bentuk percikan droplet ketika bicara atau batuk. Maka nggak usah nyemprot di atas pohon, karena batuk kita tidak di atas pohon. Nggak usah nyemprot atap genteng. Siapa yang bersin di atas genteng? Semprotlah wilayah-wilayah yang potensi kontak. Nah, yang penting justru membunuh virus yang berada di tangan kita. Kenapa kok di tangan kita ini penting kita jaga? Karena biasanya virus ini masuknya melalui daerah 3T. Daerah T-nya sini, 3 dari T ini. 2 lubang mata, lubang hidung, dan lubang mulut. Nah, tangan kita ini potensi bersentuhan di situ. Maka cucilah pakai sabun dengan sabun virus ini lisis, kalau tidak ada pakai hand sanitizer. Itu yang pertama tadi, basmi virusnya. Kalau nggak bisa, hindari kontak. Maka disitulah kita berhati-hati dengan berbagai macam prinsip, physical distancing, menghindari kerumunan sosial, itu adalah hindari kontak. Yang ketiga, jaga imunitas. Kenapa perlu jaga imunitas? Adik-adik, karena saat ini vaksin belum ditemukan. Vaksin belum ditemukan. Sementara aslinya obat virus sendiri itu kan tidak ada, yang ada itu adalah obat untuk mengatasi dampak dari infeksi itu. Karena virus ini kan ya lawannya adalah kekebalan tubuh kita. Nah, vaksin itu untuk membentuk kekebalan tubuh. Apakah vaksin sudah ditemukan? Belum. Dalam artian uji klinisnya belum selesai. Kalau hanya ditemukan untuk uji laboratorium, sudah. Di dunia ini sekitar 120-an vaksin yang sedang disusun. Tapi rata-rata uji klinisnya belum selesai. Dan yang harus diingat, strain virusnya berbeda. Coba dilihat di peta itu. Masing-masing negara strain virusnya tidak sama. Kalau dari strain ABC saja sudah seperti ini. Di Indonesia konon, virus yang ada di Jakarta ternyata ditemukan ada perbedaan dengan virus corona yang berada di Surabaya. Jadi, kalau kita juga tidak melakukan penelitian sendiri, belum tentu cocok.
akhirnya kita akan mengatakan vaksin belum siap, maka tetap kita harus senantiasa hati-hati. Sampai kapan? Para ilmuwan memprediksi tahun 2021, kuartal pertama itu baru bisa diproduksi. Oleh karena itu kita tetap harus hati-hati. Sekali lagi, coronavirus belum berakhir. Terus gimana? Jaga imun tubuh. Dengan apa jaga imun tubuh? Nomor 1, asupan gizi yang cukup. Makan minum yang halalan toyiban. Pilihlah nutrisi yang baik. Boleh mengkonsumsi madu, habatus sauda, boleh juga mengkonsumsi rimpang, empon-empon. Prinsipnya asupan gizi yang cukup. Prinsip makan itu selalu halalan toyiban. Toyib itu maknanya memberi dampak yang baik. Kalau Bang Toyib itu jarang pulang. Tapi kalau makanan yang toyib itu berarti makanan yang memberi dampak yang baik kepada tubuh. Yang kedua, aktivitas fisik yang baik. Karena aktivitas yang bagus itu menambah imunitas tubuh, olahraga. Lakukan olahraga yang baik, yang bagus agar kita cukup. Terus yang ketiga, jangan terlalu lelah, karena kalau lelah itu menurunkan sistem imun. Istirahatlah yang cukup. Tidur jangan kebanyakan, tapi juga jangan kurang. Beberapa petugas kesehatan yang sudah menggunakan APD komplit kok bisa terserang rata-rata karena dia capek dalam bekerja, pas kerjanya capek, dia kehilangan sistem imun sebagian sehingga imunitasnya turun. Maka jangan sampai terlalu capek, istirahatlah yang cukup. Yang keempat, jaga emosi. Senantiasalah beremosi yang positif. Orang mukmin itu kan setiap peristiwa harusnya dihadapi positif. Kalau peristiwanya menggembirakan, dia bersyukur. Kalau peristiwanya tidak sesuai yang dia kehendaki, maka dia sabar. Itu yang disampaikan di hadis Nabi, ajabat bi amri mukmin itu. Sungguh menakjubkan perilaku orang yang beriman. Jangan mudah marah dan juga emosi negatif yang lain. Karena emosi negatif itu menurunkan sistem imun tubuh. Sekali lagi, jangan marah, jangan sedih. Maka kalau menghadapi COVID ini kan kita intinya jangan panik, tapi juga jangan abai. Jangan lebay, tapi juga jangan abai. Nah yang kelima ini yang penting, menjaga kesehatan spiritual dengan tertib beribadah. Yang luar biasa, penelitian telah menunjukkan ibadah yang baik menaikkan imunitas tubuh kita. Diteliti di Surabaya, orang yang rajin tahajud imunitasnya tambah baik. Penelitian di banyak negara, orang yang berpuasa ternyata imunitasnya tambah baik. Maka yang kita lakukan adalah semakin tertib beribadah. Nah, secara spiritualitas juga berdoa terus, mohon kepada Allah. Di antara doanya, Allahumma inni a'udzubika minal barosi wal jununi wal judami wa min sayil asqam. Nah, ini kita mohon ibu-ibu di keluarga selalu berdoa seperti ini. Adik-adik juga seperti itu di samping doa yang lain. Ya. Terus sekarang, bagaimana kita menghadapi kehidupan baru? Karena sekarang virus kan masih berada di lingkungan kita. Padahal kita kan nggak mungkin hanya berdiam di rumah terus-menerus. Kita tetap harus beraktivitas. Maka kata kunci yang harus kita lakukan adalah disiplin. Disiplin apa? Kalau saya hanya memilih 4, nomor 1, setiap keluar harus pakai masker. Kenapa pakai masker? Ini kalau orang pakai masker, kalau dua-duanya pakai masker, yang ada orang sakit, ketemu orang yang masih sehat kena pakai masker, potensi tertularnya tinggal 2%. Kalau dia sudah pakai masker terus jaga jarak minimal 2 meter, potensi penularannya bisa dikikis. Kok bisa begitu? Nih, kalau orang jaga jarak 2 meter, droplet itu tidak akan menjangkau sejauh itu. Maka usahakan kita selalu pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan, dan selalu cuci tangan.
Ini harus tertib. Kalau kita tidak tertib, sekali lagi penularannya susah dikendalikan. Nah, sekarang kenapa kok new normal dipertanyakan? Kenapa kita tidak pakai istilah new normal lagi? Karena aslinya new normal itu kriterianya seperti ini, adik-adik. Coba dilihat di layar itu. Jadi kalau kita mau memasuki new normal, ini ada 6 kriteria dari WHO. Jadi semuanya sudah menunjukkan ada tanda-tanda penurunan, rumah sakitnya bagus. Ini yang ketiga, 4, 5, 6, 4 juga seperti itu. Ternyata kita belum bisa kalau kita mau new normal sesuai kriteria WHO seperti ini. Jangan sampai kita kriteria belum ada langsung loncat. Nah, maka kemudian istilah yang dipopulerkan kan bukan new normal. Sebab kalau salah coba, Korsel kembali menutup sekolah karena peningkatan penularan. Prancis juga seperti itu. Maka Indonesia yang dikembangkan sekarang istilahnya adaptasi kehidupan baru menuju masyarakat produktif. Kenapa masyarakat harus produktif? Karena ternyata dampak COVID-19 ini luar biasa terhadap sosial ekonomi, bukan hanya kesehatan. Istilah dulu, kalau orang yang pernah ke daerah merah, itu pulang-pulang dikenal dengan sebutan ODP. Secara kesehatan, ODP itu dinamakan orang dalam pantauan. Tapi dalam ekonomi, ODP karena COVID itu ora duwe penghasilan, karena nggak bisa bekerja. Saya sekarang jadi ODP apa? Ora duwe penghasilan. Terus ada lagi yang ngomong, kalau di rumah sakit ada istilah PDP, pasien dalam pemantauan, dalam pengawasan, di sosial ekonomi juga ada PDP. Karena orang duwe penghasilan, di rumah akhirnya yang terjadi PDP, pendak dino padu, bertengkar tiap hari. Nah, dampak sosial ekonomi seperti ini harus dikendalikan. Maka penting kita tetap produktif, tapi tetap dengan protokol yang bagus. Disiapkan, sekolah diatur. Coba kita lihat Masjid Nabawi, fotonya seperti ini sholatnya. Ini foto di Masjid Nabawi, diatur. Ini namanya adaptasi kehidupan baru. Jadi bagaimana untuk sekarang ini sampai nanti ditemukan vaksin sehingga terkendali, maka sholatnya dengan physical distancing. Kalau ulama-ulama Saudi, ulama Mesir sudah memfatwakan seperti ini, mosok kita merasa lebih hebat dari ulama-ulama itu. Terus, di Indonesia maka masjidnya juga dibikin dengan prinsip social physical distancing seperti itu. Ini namanya kita adaptasi kehidupan baru. Nah, nanti di kantor kerja suasananya seperti ini. Kerja nggak boleh berkerumun, maka shift. Jam kerjanya diatur. Usia di atas 50 tahun yang potensi terjadi penularan nanti berisiko tinggi, kerjanya dari rumah saja. Akhirnya nanti adik-adik kalau kemana-mana, kehidupan barunya membawa seperti ini. Masker di bawah, hand sanitizer di bawah, kalau perlu agar tidak terjadi penggunaan sendok alat piring orang lain bawa sendiri, dan ini komplit tisu di bawah. Ini namanya kita adaptasi kehidupan. Kalau kita naik Gojek, Grab pun sekarang kita menggunakan helm sendiri, namanya adaptasi kehidupan baru. Nah, nanti bisa. Insya Allah kita bisa lakukan ini dengan baik, dan kalau kita bisa lakukan ini, inilah kita baru bisa memasuki bagaimana nanti ketika semua terkendali, barulah new normal itu. Kalau sekarang adaptasi kehidupan. Yakinlah bahwa cobaan ini akan berakhir kalau kita sungguh-sungguh walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Maka kita harus begitu. Kemarin kami kehilangan lagi teman dokter lulusan Jogja. Dia aktivis dakwah, dia mendirikan sekolah terpadu di Makassar. Dia menjadi dokter yang senantiasa merawat pasien dengan baik. Akhirnya beliau sendiri yang terkena COVID-19. Sedih kalau lihat seperti ini, masih ada orang yang merasa COVID-19 ini hanya ilusi, hanya konspirasi, hanya hoax. Padahal kalau kita berada di rumah sakit, semuanya itu real. Yang menjadikan dia di COVID atau tidak itu bukan rumah sakit, karena yang memeriksa labnya itu rata-rata bukan rumah sakit, karena dibawa keluar, tidak semua rumah sakit punya mesinnya. Ketika virusnya tertangkap strainnya di mesin, itulah baru ketahuan bahwa kita ini mengalami COVID-19 ini.
Ini adik-adik pengantar diskusi, apa yang harus kita lakukan menghadapi tata kehidupan baru ini, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, dan sekali lagi seluruh ikhtiar dalam rangka menghadapi wabah ini. Kalau kita lakukan dalam rangka melaksanakan perintah Rasul, la doror wala diror. Kalau pakai masker kita juga berprinsip la doror wala diror. Kita sholat dengan physical distancing. Dalam rangka itu, maka semua yang kita lakukan itu adalah amal soleh, menjadi ibadah bagi kita. Terima kasih, banyak salah, mohon maaf. Selanjutnya kita bisa diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz atas penyampaiannya yang Masya Allah terkait dengan bagaimana kita harus bisa menjadi pelopor dan mengajak sesama untuk bisa mengikuti adaptasi kebiasaan baru, karena banyak saat ini orang-orang yang menyalahartikan new normal itu menganggap normal. Jadi tanggapan ini malah jadi pemicu semakin berkembangnya COVID-19 di Indonesia. Dan selanjutnya kita akan masuk di sesi tanya jawab. Di sini sudah ada 2 orang bertanya, 3 orang bertanya, mohon maaf, dan kita akan bacakan satu-satu. Pertanyaan pertama dari Mas Akrom Anas. Bismillah, izin bertanya Ustadz. Jadi bagaimana menyampaikan kepada orang-orang yang masih ngeyel sama protokol kesehatan Ustadz, yang menganggap COVID ini ilusi dan konspirasi? Monggo Ustadz. Kalau saya ajaklah orang itu ke rumah sakit menyaksikan betapa. Kalau memang dia berani suruh masuk ruang isolasi tanpa masker, kalau memang dia menganggap bahwa COVID-19 ini adalah ilusi. Dan ini justru keprihatinan kita. Kalau di tempat kita itu belum ada yang terkena, disyukuri. Karena memang kalau kita bisa menjaga lingkungan kita, itu yang diperintahkan Rasul. Jangan sampai orang dari luar yang tidak berada di daerah wabah malah masuk ke tempat wabah, dan kita yang masih daerah bersih masuk ke tempat wabah. Itu memang kita tidak diizinkan sama Rasul kalau seperti itu. Ada saya diceritani sama Ustadz Jamal, di sebuah masjid itu juga begitu. Begitu, yang terjadi adalah pokoknya tidak perlu masjid tetap seperti itu, dan yang terjadi menurut Ustadz Jamal tadi kebetulan saudara dari orang tadi yang berada di Depok kalau nggak salah terkena COVID-19, barulah dia sadar. Bagi kita nggak usah sadar itu ketika sudah kita terkena langsung. Sampai sekarang saya yakin jatuh dari pohon kelapa 6 meter itu sakit, dan saya tidak perlu membuktikan jatuh dari pohon itu. Saya itu juga sadar bahwa bara api itu panas. Saya tidak perlu membuktikan dengan memegang tangan saya di bara api itu. Karena sudah ada orang-orang baik yang memberitakan kepada kita, maka kita mempercayai itu. Ya, ini kan dampak dari pilihan presiden yang seperti itu. Semua kemudian dianggap ketika terpolarisasi 1-2, sekarang kemudian semua yang dianggap dari yang tidak dipilih itu adalah selalu tidak benar. Di Amerika sendiri juga ada orang yang anti masker, tapi juga ada yang mereka kemudian meninggal terkena COVID-19. Karena memang di Amerika bahkan orang yang pakai masker itu dianggap melanggar HAM karena menutupi wajah kan. Ya ada yang seperti itu, tapi kasus kematian di Amerika sehari bisa di atas 10.000 kan. Ini yang kita tidak boleh ikut-ikutan seperti itu. Nah, kadang sedih juga kalau melihat seperti itu. Tapi kalau kita sebagai orang Islam, kalaupun kita itu tidak percaya, kan kita tidak boleh membahayakan orang lain. Maka di masjid kami, ya tetap karena prinsip la doror wala diror, Anda percaya atau tidak percaya masuk masjid mohon pakai masker. Kalau tidak bawa masker, biasanya masjid menyediakan kemudian kita beri. Biar lama-lama sadar, jangan sampai kemudian kita malah ikut-ikutan tidak percaya.
Ya kalau adik-adik yang kalau berada di daerah hijau belum pernah ketemu, memang begitu. Saya di rumah sakit dikabari senior dokter bedah kami kena, coba bayangkan apa yang terjadi. Karena juniornya kena, kan jadi repot seperti itu. Dulu ada teman dosen yang sedang pendidikan kena juga harus berminggu-minggu di rumah sakit. Yang sedih kemarin misalkan ketika Dr. Adnan Ibrahim yang wafat itu. Beliau luar biasa. Sekali lagi, kalau ada yang tidak percaya, mari kita ajak ke rumah sakit saya, kemudian lihatlah kalau memang berani, masuklah ruangan tanpa masker atau yang lain, biarlah di situ bersama dengan. Rata-rata nggak berani. Karena memang yang mengatakan itu konspirasi itu ternyata datanya enggak. Kita tuh sudah terlanjur berita di medsos itu emang seperti itu. Dan kita mudah sekali percaya bahwa yang kayak gitu terus diyakini kebenarannya. Padahal kita kan selalu harus tahu dalam banyak hal. Begitu Ustaz. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan kedua dari Saudara Alvan. Izin bertanya Ustadz, mungkin ini agak sedikit sama ya Ustadz. Hal mendasar apa yang perlu diketahui masyarakat, terutama kalangan orang-orang tua? Karena kenyataannya masyarakat masih minim informasi, sehingga berpikiran bahwa apa bedanya COVID ini dengan sakit lain. Karena selama ini masyarakat menganggap bahwa ini sama saja dengan penyakit flu atau batuk biasa, sampai tidak harus diwajibkan memakai masker. Jadinya sekarang banyak yang meremehkan. Seperti itu, Ustaz. Yang pertama, kalau penularannya ini luar biasa. Transmisi penularannya itu kencang sekali. Gak sama flu biasa, sepertinya besar ini tingkat penularannya. Jadi penularannya luar biasa. Yang kedua yang harus diketahui, klinisnya itu tidak sekedar flu. Kalau dulu orang melihat virus itu kan self-limited disease, termasuk Pak Menteri kita kan ngomong gitu. Ini virus itu sembuh sendiri. Kenyataannya corona ini agak unik. Sangat unik, tidak sembuh sendiri. Tidak sembuh sendiri. Dan virus corona karena tipe virus RNA mudah sekali mengalami mutasi. Jadi ini tidak sembuh sendiri, Dek. Terus yang kedua, kalau dalam bahasa kita, kalau dia masuk organ tertentu, dia itu menyerang sesuai dengan reseptor tertentu, dia bisa menghancurkan organ betul. Dan ini bahayanya. Tingkat kematiannya juga jelas sangat berbeda dengan tingkat kematian flu biasa. Sangat berbeda. Maka kalau orang umur 46 tahun ke atas, anak-anak di bawah 12 tahun, yang sistem kekebalannya masih rentan, itu jangan sampai terkena ini. Kalau adik-adik yang umurnya antara 12 sampai 35 tahun, rata-rata kekebalan tubuhnya bagus. Biasanya kalau terkena virus ini, kalau istilah dulu namanya OTG, orang tanpa gejala. Jadi dia membawa virus, tapi dia tanpa gejala karena kekebalan tubuhnya bagus. Orang tanpa gejala. Kalau orang Jawa nyebutnya OTG itu orang terinfeksi gentayangan. Karena udah terinfeksi masih kemana-mana. Maka ketika beberapa orang itu tidak berani pulang walau dia sehat, dia takutkan, saya sehat, tapi bisa jadi saya membawa virus. Saya pulang takut nanti saya ketemu sama kakek nenek, justru saya menjerumuskan kakek nenek yang usianya sudah di atas itu. Jadi ini bedanya COVID-19 dengan yang lain itu. Yang kedua, kalaupun sekarang ini ada orang bisa mengatakan sudah ditemukan obatnya, nyatanya beberapa obat itu tingkat efektivitasnya juga tidak seperti yang kita bayangkan. Sekali lagi, Dek, kalau orangnya itu sistem imunnya bagus, mungkin kena corona ini dia tanpa gejala. Tapi kalau orang yang sistem imunnya, kalau dalam bahasa kedokteran sudah sistem imunnya turun, dia punya komorbid, maka yang terjadi ini sangat membahayakan. Kalau ditanya, mati sama hidup kan sudah urusan Allah. Iya, mati sama hidup itu urusan Allah, tapi Rasul memerintahkan kita menjaga sehat. Itu yang kita lakukan. Ada yang bilang,
Kenapa kita kok takut sama mati? Loh, kita bukannya takut sama mati, kita takut kalau melanggar apa yang dinasihatkan Rasul. Bukan takut matinya. Mati dalam Al-Quran disebutkan kematian yang kamu lari darinya malah akan ketemu kok. Tapi kita takut kalau kita ini menyalahi cara Rasul ketika menghadapi wabah seperti ini. Cara berpikir kita seperti itu, bukan takut sakitnya, bukan takut. Tapi Rasul memerintahkan begitu. Apalagi kalau saya dengar ada, kan seperti itu. Kan juga ada, Dek, misalkan ketika diskusi pesantren mau dibuka atau tidak. Ada yang dengan komentarnya, pesantren kan unit khusus, insya Allah ada karomahnya, ada barokahnya, tapi ketika pimpinan pesantren terkena, barulah mengatakan, jangan begitu, jangan main-main dengan wabah ini. Jadi teringat tadi, sahabat Nabi yang sangat soleh dengan nama Mu'ad bin Jabal itu pun masih bisa terkena wabah. Jadi kita nggak boleh gegabah. Walau ada yang ceramah, oh kalau di Lauhul Mahfuz yang tertulis yang sakit itu Agus, kalau bukan Agus ya tidak akan sakit. Pertanyaan saya, memang kita bisa mengintip tulisan Lauhul Mahfuz? Karena kita tidak bisa mengintip, maka semua itu harus hati-hati. Loh, kalau memang kita sudah bisa mengintip apa yang terjadi, ngapain kita kan nggak bisa mengintip? Begitu, Ustadz Kamaluddin. Baik, terima kasih banyak Ustadz atas jawabannya. Selanjutnya kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya, yaitu izin bertanya Ustadz, apakah pemakaian face shield yang sedang marak sekarang ini efektivitasnya sama dengan penggunaan masker, Ustadz? Pemakaian face shield saja itu tidak bisa melindungi yang masuk lewat hidung. Percikannya kan, tapi kan dalam sangat dekat, bukan hanya dalam bentuk droplet, tapi bisa dalam bentuk aerosol. Masih bisa tembus. Maka sebetulnya face shield itu kan melindungi yang masuk lewat mata, ganti kacamata. Kalau di rumah sakit kan kita pakai masker, tetap juga pakai face shield kalau seluruhnya. Ya. Tapi kalau kita jaraknya kita ngobrol pakai face shield, itu salah satu keuntungan, droplet kita tidak lepas kemana-mana, sudah tertahan di face shield. Maka kalau kita sekarang di mimbar-mimbar masjid, usahakan ada bukan face shield, tapi ada tabir besar dari kaca atau dari apa, sehingga biar droplet orang yang ceramah, dia buka masker, dropletnya sudah terpapar di situ. Sehingga nanti yang disemprot dengan disinfektan, cukup layar kacanya itu. Tidak harus seluruh permukaan masjid, karena jamaahnya sudah pakai masker. Ya. Jadi, karena kan kalau kita pakai face shield melindungi dari mata. Kalau kita nggak pakai face shield, cukup pakai. Jadi tidak bisa kalau hanya face shield tok saja. Ya, gitu. Oke, baik. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Selanjutnya masih ada 3 pertanyaan lagi nih Ustadz. Bismillah, izin bertanya Ustadz. Saya punya teman yang bekerja di kantor pemerintahan sekitar Jakarta, dan di kantornya tersebut sudah banyak yang terpapar COVID-19, sehingga mewajibkan pekerja yang lain untuk swab test. Sebelum hasil swab keluar, dia memiliki beberapa gejala dari COVID-19, dan dia stres Ustadz. Bahkan dia mencoba membunuh diri karena takut akan hasil tes tersebut positif. Nah, bagaimana menurut Ustadz, dan sebagai posisi sebagai teman, apa sih yang harus saya lakukan, Ustadz? Orang dikatakan sehat itu adalah sehat fisik, sehat mental, sehat sosial, sehat spiritual. Kalau dia stres berarti mentalnya nggak sehat, spiritualnya nggak sehat, sosialnya nggak sehat. Maka tugas kita dampingi dia secara mental, kuatkan. Kenapa harus stres? Apalagi kalau masih muda, insya Allah positif pun sekarang ini bisa diatasi. Penata laksanaan sekarang sudah semakin baik, nggak usah stres gitu. Dan yang penting menunggu hasil pemeriksaan itu jangan kemana-mana, jangan ketemu sama orang lain dulu. Disitulah mengisolasi diri. Sebab begini, Ustadz Kamaluddin. Jadi kalau saya hari Senin di swab gitu ya, ini kan swab saya, ini kan ngambil peristiwa sebelum Senin kan, saya kontaknya. Padahal katakanlah tercepat pemeriksaannya 3 hari, berarti kan Kamis atau Rebo keluar atau Jumat ya.
Nah, kalau saya Selasanya ketemu sama orang, Rebunya ketemu sama orang, dan yang lain ketemu sama orang, sama saja kalau saya sudah positif menularkan ke orang-orang itu. Kalaupun saya belum positif aslinya, kalau besok pas negatif itu ya, otomatis yang terjadi apa? Saya 4 hari itu masih punya potensi terpapar. Maka seharusnya ketika sedang menunggu hasil itu, jangan kontak dunia, jangan teman-teman yang lain. Di rumah mengisolasi, sabar. Saatnya Allah memberi waktu kita untuk kontemplasi. Ini kan tidur di rumah yang diizinkan kan malah justru seperti itu toh. Dulu kan bolos nggak boleh, kalau sekarang kan malah disuruh bolos itu. Nggak usah khawatir. Kalau usia muda tidak punya komorbid rata-rata sembuh, hanya nunggu waktu. Hanya nunggu waktu. Oleh karena itu tetap semangat. Justru yang dilakukan adalah saya periksa agar saya tahu saya positif atau negatif, agar saya bisa melindungi orang yang berada di sekitar kita. Dideklar aja nggak apa-apa. Wong penyakit ini bukan penyakit karena melakukan dosa kok. Kenapa takut? Ini bukan aib, gitu loh. Ini bukan aib. Maka juga masyarakat jangan membuat stigma yang nggak baik kepada pasien ini. Jadi kalau ada orang mendeklar, itu niatnya agar orang lain tidak ikut terkena. Maaf, saya sedang positif. Maka kemarin ada teman dokter, mantan direktur rumah sakit, bilang saya sedang barusan swab gitu. Maka saya pesan sama rektor, tolong itu dokter itu sebaiknya tidak berangkat dulu ke kampus itu. Karena sambil menunggu swab. Biar di rumah istirahat. Ketika istirahatnya baik, istirahat cukup, makan minum cukup, kan sistem imunnya tambah baik. Nah, sambil menjaga agar tidak menulari orang lain. Sekali lagi, penyakit ini bukan karena berbuat dosa, jadi tidak perlu jadi aib, juga jangan kita bikin stigma. Yang sembuh lebih banyak daripada yang wafat. Ya, itu yang harus kita jadikan spirit. Yang sembuh insya Allah lebih banyak daripada yang wafat. Tetapi sekali lagi, tidak boleh lebay, tapi jangan abai. Kata-kata itu. Jangan abai, tapi juga jangan lebay. Ya, itu Ustadz Kamal. Oke, baik Ustadz. Masya Allah sekali jawabannya. Dan saat ini masih seputar tentang tes COVID nih Ustadz. Dari Mbak Zakia, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Menurut Ustadz, apakah penggunaan rapid test saat ini masih efektif sebagai syarat melakukan perjalanan? Karena ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa rapid test sebaiknya dihapuskan sebagai syarat perjalanan keluar kota. Sejak awal kami memang menyampaikan ke Pak Menteri agar tidak pakai rapid test, karena rapid test ini efektivitasnya tidak bisa dijamin. Ya. Sehingga kalaupun rapid test positif itu masih diikuti swab. Gitu. Negatif pun juga belum tentu negatif, karena bisa negatif palsu karena kontaknya kurang dari 7 hari. Sehingga sekarang dari sistem rapid test itu sudah mulai dihilangkan. Sudah mulai dihilangkan. Jadi sudah mulai tidak dipakai, semua disarankan dengan swab. Beberapa negara nyarankannya swab. Cuman memang periksa PCR itu di Indonesia masih mahal, masih 1 juta. Tapi kalau dibandingkan negara lain, ternyata mahal negara lain. Di Taiwan itu malah sekitar 3 juta kalau dirupiahkan. Hanya memang karena pendapatan kita kan masih rendah. Oleh karena itu, sekarang ini sudah tidak direkomendasikan lagi dengan rapid test. Hanya tinggal beberapa aturan-aturan sisa rapid test saja. Jadi kalau begini, kalau rapid test kan masih dicarinya reaksi antigen antibody. Kalau kita itu kontaknya kurang dari 7 hari, maka itu tetap belum akan terdeteksi reaktif. Belum tentu kita tidak membawa virus, kan seperti itu. Sehingga rapid test tidak direkomendasikan. Ya memang aturannya beberapa pesawat masih menghendaki itu. Ya memang sering terjadi diskusi antara kepentingan bisnis dan kepentingan kesehatan. Kalau kita ya dua-duanya harus kita kawal dengan baik. Jangan sampai
karena kepentingan bisnis kemudian kesehatan diabaikan. Yang kedua juga jangan sampai menjaga kesehatan dengan salah sampai kemudian ekonominya juga tidak terselamatkan. Semuanya menjadi bagian yang penting. Itulah kemudian namanya jadi adaptasi kebiasaan baru. Tetap menjaga sehat, tapi tetap produktif. Itu loh yang diinginkan. Gitu Ustadz Kamal. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Dan mungkin satu pertanyaan terakhir nih Ustadz, dari Mas Musa. Ustadz izin bertanya, mengenai sekarang isu vaksin yang banyak bermunculan. Bahkan ada isu pihak Rusia siap memproduksi massal dari vaksin yang telah ditemukan tersebut. Nah, bagaimana Ustadz, vaksin yang dimaksud tersebut seperti apa sih? Ustadz? Ya, Rusia, memang sekali lagi yang sekarang ini sekitar 120-an ini di berbagai negara termasuk Indonesia sedang mempersiapkan vaksin itu. Jadi memang negara-negara ingin segera menemukan vaksin yang efektif itu, ya. Eropa, Amerika, Asia, semuanya berbondong-bondong termasuk negara kita Indonesia. Tapi yang harus kita tahu, proses uji klinik itu kan ada uji klinik fase 1, fase 2, fase 3, sampai juga sebetulnya ada fase 4. Itu butuh waktu. Ya, semua negara nanti akan memproduksi massal, jangan khawatir lah. Kalau nggak diproduksi massal, yang mau pakai orang banyak, toh. Nah, tapi yang harus kita lihat ketika kita membaca berita, massalnya kapan? Kan yang dipakai Rusia malah oleh Filipina, presidennya saja kan nyoba kan itu. Nah, jadi memang harus diuji cobakan. Di Indonesia masih sekitar 7 bulan lagi itu nanti uji cobanya itu. Kan dievaluasi apakah betul ketika pakai vaksin ini muncul kekebalan. Terus kekebalannya apakah sudah melindungi, kan seperti itu. Tidak semua itu masalahnya bisa mudah dibikin vaksin. Demam berdarah juga virus, sampai sekarang kan nggak jadi fix vaksinnya. Tapi campak virus, campak sekarang bisa diatasi dengan vaksin. Jadi campak itu juga virusnya masih ada di permukaan bumi ini. Tapi karena kita sejak kecil sudah divaksin, dampak dari kalau kita terinfeksi itu tidak begitu dahsyat. Gitu loh. Nah, jadi berlomba-lomba ini negara untuk menemukan vaksin, hanya kalau membaca berita pokoknya jangan hanya ditelaah dari judul. Cek betul. Kalau dia berita terjemahan, lacak berita utamanya. Kan begitu. Oh, ternyata maksudnya begini. Biasa, Dek. Berita itu kan kadang seperti itu, apalagi di media. Coba misalkan, ini kan yang sering dibagi diskusi begini, Dek Kamal, kasusnya. Ada seorang pejabat ditanya, Bapak kalau disuruh milih lebih suka daging ayam atau daging kambing? Bapak tadi ngomongnya, saya lebih suka daging ayam. Kalau ada orang nulis, pejabat ini tidak suka kambing kecintaan Rasulullah. Coba. Itu kan sebetulnya kan pemelintiran berita. Ya, betul. Terus setelah ditanya, Bapak ayamnya seperti apa? Ayam bacem atau ayam apa? Saya senengnya ayam goreng yang ada tepungnya. Terus ditanya lagi, yang seperti apa? Apakah seperti KFC McD? Terus, ya saya senang model ayam goreng seperti itu. Tiba-tiba muncul beritanya, pejabat ini sungguh pendukung kapitalis. Tidak suka bacem, sukanya adalah Kentucky. Itu cara bikin berita kan yang tidak betul kan seperti itu. Nah, banyak peristiwa pemberitaan itu diduga ada yang seperti itu. Maka kita harus selalu cek and recheck, cross check, sumber beritanya di mana, kalau ada linknya dikejar linknya, kan seperti itu. Ibaratnya kalau kita belajar ilmu hadis itu, ketika ada orang berbicara qala Rasul, ditanya lagi sekosopo Rasul ke siapa? Setelah ini ketemu siapa? Setelah itu ketemu siapa? Kalau ada sanadnya yang terputus, hadisnya jadi cacat kan gitu. Tapi kalau sanadnya sampai ke Rasulullah, barulah kemudian hadisnya itu dipakai. Itu harusnya orang Islam itu selalu begitu tabayun.
Oke, baik. Terima kasih kami ucapkan sekali lagi kepada Ustadz yang sudah menjawab beberapa pertanyaan dari para peserta dari seminar kali ini, dan semoga jawaban-jawaban yang telah diberikan Ustadz tadi bisa dipahami, terutama tadi terakhir ya Ustadz, saat ini banyak sekali hoax yang beredar, terutama ketika pandemi ini, dan semoga kita bisa menjadi istilahnya netizen yang cerdas lah ya, agar tidak mudah percaya dengan kabar-kabar yang belum tentu kebenarannya tersebut. Dan berhubung karena pertanyaan sudah tidak ada dari teman-teman semua, dan nanti untuk yang telah bertanya kami ucapkan terima kasih tadi ya, dan nanti akan dihubungi oleh panitia dari pihak kita untuk mendapatkan sedikit door prize seperti itu. Mungkin sampai di sini saja pertemuan kita kali ini. Saya pesan untuk adik-adik, Oh iya, monggo Ustadz. agar masyarakat kita menjadi masyarakat yang cerdas dalam menjalani kehidupan ini. Cerdas ketika menjalankan petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Cerdas ketika menghadapi wabah sesuai yang dituntunkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Sekali lagi kita bikin masyarakat kita kuat, tidak abe tapi jangan lebay. Jangan sampai kita menghadapi seperti ini tidak seperti yang Rasul ajarkan. Kita harus menjadi bagian dari agen untuk orang selalu beramal soleh. Itulah baru YUI rahmatan lil alamin di situ. Saya yakin adik-adik bisa, adik-adik sekarang ini lebih cerdas, lebih akrab dengan teknologi, tapi masyarakat kita yang harus kita santuni dengan baik. Kalau kita sama orang ya kuncinya sabar. Rasulullah itu cobaannya tidak hanya seperti kita, sekedar masker dibuang, terus dilecehkan. Rasulullah itu bahkan dilempari batu, berdarah-darah, diancam untuk dibunuh. Kalau dibandingkan dengan tantangan pada zaman Rasul, tidak ada apa-apanya. Teruslah prinsip kita berfastabiqul khairat. Kita niat kita menyelamatkan semuanya, mudah-mudahan bisa. Siapa tahu nanti di antara adik-adik ini ada yang jadi menteri, ya teruslah belajar yang baik. Kalau saya presidennya tak tunjuk jadi menteri nanti ya. Mungkin jadi presiden gitu ya. Itu adik-adik saya ucapkan terima kasih, banyak salah mohon maaf, terus semangat. Sekali lagi tetap berhati-hati karena orang beriman itu selalu penuh kehati-hatian. Banyak salah mohon maaf, Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami ucapkan kepada Ustadz yang sudah memberikan materi serta ilmu kepada kita semua pada pagi hari ini yang sangat luar biasa. Semoga ilmu tersebut dapat kita serap, dapat kita amalkan juga dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama untuk beradaptasi dalam keadaan new normal saat ini ya, dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Semoga kita semua dijauhkan dari penyakit-penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu bisa beraktivitas dengan sehat. Amin Allahumma amin. Baik, terima kasih banyak Ustadz dan teman-teman semua sekali lagi. Sebelum kita tutup, mari sama-sama kita membacakan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.